Baiklah. Terima kasih ya buat sharing kalian ya. Ya lagi-lagi sharing kalian itu juga membantu saya, mengingatkan saya juga tentang jenis-jenis kategori-kategori Mazmur, seperti tadi Lenda membacakan Mazmur 19 misalnya. Mazmur 19 itu berbicara tentang Taurat. Jadi ada Mazmur dalam kategori Mazmur Taurat namanya. Karena kontennya itu banyak berbicara tentang Taurat gitu ya. Jadi Mazmur-mazmur yang kalian sharing tadi juga merimain saya secara pribadi tentang kategori-kategori daripada Mazmur itu ya. Nah, jadi kalau kita membaca Mazmur itu, kita sebenarnya akan mendapatkan keuntungan ya. Kita akan mendapatkan keuntungan ketika kita membaca itu. Jadi memang di dalam kitab Mazmur tidak spesifik disebutkan persoalannya, sehingga buat kita yang membaca, kita juga bisa nyambung. Karena kita bisa mengisi titik-titik persoalannya itu apa. Jadi kita bisa mengisi lebih spesifik. Misalnya seseorang sedang mengalami sakit kanker, bisa nyambung juga di dalam Mazmur itu. Khususnya dalam Mazmur Lamen, dalam bahasa Inggrisnya Lament ya, itu adalah ratapan ya. Nah itu banyak bicara tentang keluhan-keluhan, tetapi keluhan-keluhan di dalam Alkitab itu sangat menarik sekali, karena keluhan-keluhannya itu mempunyai satu pola, mempunyai satu koridor, di mana ketika pemazmur mengeluh, dia tetap di belakangnya itu ada, biasanya di bagian akhir itu ada praise, ada pujian gitu. Itu membuat mazmur itu membantu setiap orang yang membacanya atau menyanyikannya, katakanlah, juga terbantu, karena mereka akan tetap memuji Tuhan meskipun berada di dalam tantangan begitu. Contohnya di dalam doa Bapa Kami misalnya. Doa Bapa Kami itu mempunyai pola. Kalau kita melihat ada pola di situ, kita bisa melihat ada permohonan. Ada kata-kata seperti jauhkanlah kami daripada yang jahat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Ada permohonannya, tapi lihat terakhirnya. Ya kan? Dia bilang, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi orang percaya, umat Tuhan pada zaman dahulu mempunyai satu pola yang seperti itu. Meskipun mereka mengeluh, meskipun mereka merasa berat, meskipun mereka merasa susah, tetap mereka memuji Tuhan. Gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih jelas lagi di dalam Mazmur Ratapan. Ya. Ya, itu kira-kira sedikit gambaran besar daripada kitab Mazmur ya. Oke lah, kita kembali kepada kitab Mazmur. Kitab Mazmur dapat kita bagikan ke dalam 5 bagian, sebagaimana LAI juga membagikannya ya. Itu pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-41. Ini disebut buku pertama ya. Coba kalian lihat pada pasal yang ke-1 itu, ada tulisan kan di situ kan? Buku pertama ya. Kemudian pasal yang ke-42 sampai yang ke-72 ini buku kedua. Kemudian pasal yang ke-73 sampai yang ke-89 ini buku ketiga. Ya. Kemudian pasal yang ke-90 sampai yang ke-106 ini buku yang keempat. Kemudian pasal yang ke-107 sampai 150 ini pasal yang kelima. Jadi ada 5 buku ya, digabung menjadi satu. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya buku ini tidak
ditulis, disusun secara sengaja sehingga menjadikannya seperti ini sejak awal gitu. Tetapi merupakan suatu tulisan yang memang tadinya terpisah. Kemudian dikumpulkan. Jadi kemungkinan disusun itu sekitar abad kelima, ya, oleh Ezra dan Nehemia, ya. Kemungkinan disusun terakhir kali oleh Ezra dan Nehemia, begitu. Ya, awalnya itu diproduksi secara bertahap itu mulai dari abad ke-10. Abad ke-10 ya. Itu di eranya Daud ya. Di era Daud ini abad ke-10 sampai ke abad yang ke-5. Begitu kira-kira. Ya, lalu kemudian disusun, lalu dijadikan menjadi satu kitab. Ya, satu kitab yang besar, cukup banyak pasalnya, berjumlah 150 pasal gitu ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Mazmur sendiri kalau di dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan Tehilim. Ya, Tehilim, tetapi kalau dalam bahasa Yunani-nya disebut Psalmoi. Psalmoi ini artinya adalah nyanyian yang dilantunkan dengan alat musik gesek atau alat musik petik. Jadi kita bisa tahu bahwa tulisan-tulisan ini memang adalah nyanyian, gitu. Nyanyian yang biasanya digunakan oleh bangsa Israel, ya. Bahkan mulai dari era Musa, karena di sini juga ada Mazmurnya Musa, ya. Ya, sebagian besar memang abad ke-10, tapi ada Mazmur yang sangat tua yaitu Mazmur 90, ya. Itu abad ke-15. Ya. Abad ke-15. Ini Mazmurnya Musa di sini. Ya. Begitu kira-kira. Nah, kontributor daripada Mazmur itu ada beberapa, yang paling banyak adalah Daud. Daud itu menuliskan sekitar 73 Mazmur. Sisanya ada Asaf, ada Bani Korah. Kalau kita baca kitab Tawarik, kita bisa melihat bagaimana Daud itu mengorganisir, ya, penyanyi-penyanyi, pemain musik untuk bait suci. Ya, ada Asaf di situ, ada Bani Korah. Jadi dia sudah mengatur juga siapa yang main musik, siapa yang nada tinggi, siapa yang nada rendah. Jadi tidak heran kalau Daud itu memang dikonotasikan sebagai penulis Mazmur. Jadi karena memang dia yang paling banyak menuliskan, paling banyak mengkontribusi Mazmur dan juga mengorganisir penyanyi-penyanyi dan pemusik di dalam bait suci, begitu ya. Kemudian ada juga yang lain-lainnya, ya. Ada namanya Etan, ada juga Salomo, ada yang bernama Musa, ya. Siapa lagi namanya ya? Hema ya, atau Hemi? Heman ya. Heman ya. Ya, ini jadi inilah kontributor daripada Mazmur itu, ya. Jadi kalau kita perhatikan, selain Daud, selain Salomo dan Musa, semua ini adalah orang Lewi. Karena merekalah yang memang menyanyikan dan memainkan musik di dalam bait suci atau perayaan-perayaan agamawi di tengah-tengah bangsa Israel, seperti itu ya. Nah, tadi saya juga sudah berbicara sedikit tentang kategori-kategori di dalam kitab Mazmur, ya. Ada 10 kategori di dalam kitab Mazmur. Yang pertama adalah lamen,
Ya, ini bahasa Inggris. Jadi kalau kalian pikir bahasa Indonesia, maka kalian akan bingung ini artinya apa. Lamen ya. L-A-M-E-N-T. Artinya ratapan. Jadi bahwa di dalam Mazmur ada terkandung ratapan. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang ratapan itu ya. Kemudian yang kedua ada Thanksgiving. Ini kita bahasa Inggris karena itu tadi ya, memang kita kan keturunan Inggris ya, keturunan jauh. Thanksgiving artinya ucapan syukur. Kemudian yang ketiga adalah himne. Himne, ya ini huruf mati semua, tapi dalam bahasa Indonesia ada huruf hidup. Makanya orang Indonesia itu lebih hidup ya. Bercanda aja ya. Yang keempat adalah Mazmur yang disebut dengan Mazmur enthronement. Enthronement atau yang disebut juga dalam bahasa Indonesia adalah penobatan. Penobatan atau pelantikan ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan Royal Psalm, yang berarti Mazmur kerajaan. Mazmur kerajaan. Yang keenam ada yang disebut dengan Mazmur Zion atau Mazmur Sion. Ini berbicara tentang Sion. Kemudian ada juga yang disebut dengan Mazmur kepercayaan, Mazmur trust. Isinya tentang kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya Mazmur 23 itu termasuk dalam Mazmur trust. Dia bilang ya, membaringkan aku di rumput yang hijau ya. Dia akan melindungi saya, memelihara saya dan lain sebagainya. Itu Mazmur trust ya, kepercayaan. Yang kedelapan liturgi. Ya, ini berisi tentang liturgi. Yang kesembilan tentang Taurat. Ya. Jadi contohnya tadi yang dibaca oleh Lenda Mazmur 119 misalnya. Ini tentang Taurat isinya. Ya. Kemudian yang ke-10 Mazmur wisdom, Mazmur hikmat. Ya. Makanya kalian akan lihat juga di dalam itu ada berbicara tentang orang jahat akan begini, tetapi orang yang benar, tetapi umat Tuhan, ya gitu. Jadi seperti Amsal dia. Ya. Jadi ada 10 kategori di dalam kitab Mazmur, ya. Nah, yang perlu kita memahami, ya bisa dikatakan karena prosentasinya lebih banyak, penting juga kita untuk memahami tentang Lamen ini, karena ini ada 70 Mazmur. Jadi hampir separuh dari Mazmur itu adalah berisi tentang ratapan. Makanya perlu kita memahami. Jadi kalau kita paham Lamen aja, ini udah separuh Mazmur ini. Ya, Lamen itu, ya, saya jelaskan lebih banyak tentang Lamen. Jadi Lamen itu selalu memberikan gambaran tentang musuh, ya, musuh, bahwa dia menghadapi musuh begini gitu ya. Kemudian dia memberikan gambaran tentang bahwa dia itu seperti mau mati, seperti itu ya. Berbicara tentang kematian, ya. Nah, ini akan cocok ketika mungkin seseorang berada di rumah sakit misalnya, sakit apa gitu ya. Ini cocok karena ini berkaitan dengan Lamen, ratapan tentang kematian, begitu ya. Kemudian tentang bahwa dia merasa terpenjara, seperti itu ya. Merasa dia di dalam kurungan, terpenjara dan lain sebagainya. Kemudian
merasa tenggelam, ya, seperti ini. Jadi ini kira-kira gambarannya. Musuh, kematian, penjara, tenggelam, merasa sulit gitu. Jadi ini kira-kira gambaran daripada lamen. Tetapi selain daripada ini, kita juga akan melihat ada pola. Ada pola di dalam lamen itu, ya. Ada pola di dalam lamen. Kita akan breakdown, kita akan rincikan polanya seperti apa, ya. Polanya ada 6 huruf sebagai singkatannya atau akrostiknya, ya, yaitu ACTDAP, ACDAP, ya. Singkatan daripada A-nya itu adalah address. Address itu maksudnya alamat, kepada siapa dialamatkan Mazmur itu. Kemudian C-nya itu adalah complaint. Nah, jadi sebenarnya komplain itu wajar sebenarnya, ya. Komplain itu wajar. Ada di dalam Alkitab kok komplain. Habakuk sendiri pernah komplain sama Tuhan. Ya. Dia bilang, "Kenapa kok Babylon bisa mengalahkan Israel?" Gitu, ya. Kenapa kok kejahatan bisa menang? Gitu. Jadi komplain itu wajar, ya. Tetapi kita harus tahu sampai di mana kewajarannya, ya. Kemudian T, trust. Trust ini berbicara tentang kepercayaan kepada Tuhan. Jadi selain dialamatkan, misalnya dialamatkan kepada Tuhan, ya. Kemudian ada keluhan disampaikan kepada Tuhan. Kemudian ada trust, percaya bahwa Tuhan memegang kendali, percaya bahwa Tuhan akan menolong, memberikan solusi dan lain sebagainya, ya. Kemudian D-nya itu adalah singkatan daripada deliverance. Deliverance artinya pembebasan, ya. Tuhan akan membebaskan dan lain sebagainya, ya. Kemudian A-nya lagi adalah assurance, jaminan. Assurance, adanya jaminan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu, Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kemudian terakhirnya P adalah praise. Nah, ini bagusnya Mazmur ini membantu kita, meskipun kita ada komplain, meskipun kita ada permohonan, meskipun kita ada keluhan, tetapi tetap ada trust, ada kepercayaan kepada Tuhan. Tetap ada pemikiran bahwa kita akan dibebaskan. Ada jaminan, ada praise, pujian. Sama lagi seperti doa Bapa kami tadi. Walaupun ada permohonan, ada semacam ketakutan juga, lepaskanlah kami daripada yang jahat misalnya. Tapi terakhirnya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, inilah pola daripada doa dan mazmur orang pada zaman dahulu, termasuk oleh Yesus di dalam doa Bapa kami, gitu. Dan kitab Mazmur adalah salah satu kitab yang paling banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru. Menarik, ya, begitu. Nah, jadi itu kira-kira yang perlu kita pahami di dalam kitab Mazmur yang berkategori ratapan. Ada alamat kepada siapa Mazmur itu ditujukan, keluhan, kepercayaan, kebebasan, jaminan, dan pujian. Dan ini bisa bentuknya bisa berbeda, misalnya bisa berubah juga. Kadang-kadang bisa ATC, ADP misalnya, bisa. Tetapi intinya unsur-unsur ini ada, gitu. Dan biasanya sih modelnya begini. Jadi setelah address, complaint, trust, deliverance, assurance, praise, ya, begitu. Ini ada 70 Mazmur yang modelnya
atau punya kategori ratapan. Makanya kalau kita membaca ratapan, kita membaca Mazmur ratapan, kita akan menemukan yang seperti ini. Nah, untuk orang-orang yang sakit misalnya, yang menderita, yang katakanlah sakit-sakit kritis, sakit kronis dan lain sebagainya, bagus membaca ini karena mereka pasti ada komplain, sakit dan lain sebagainya, tapi ada unsur-unsur yang lain gitu. Jadi membantu hati kita juga. Bukan hanya marah-marah, mengeluh-mengeluh, tidak ada trust, tidak ada praise. Tetap ada trust, ada praise gitu. Ada kepercayaan dan ada pujian. Gitu ya. Jadi seberat-beratnya penderitaan kita tetap memuji Tuhan. Amin. Jadi jangan kita merasa berat dalam hidup tidak memuji Tuhan. Seberat-beratnya masalah kita tetap memuji Tuhan. Ya, itu lamen. Ini penting karena banyak di dalam kitab Mazmur. Kemudian Thanksgiving. Thanksgiving agak tentunya gambarannya berbeda dengan lamen. Dia lebih sukacita, ya, nadanya dan juga tentunya bentuknya juga berbeda dengan lamen, ya. Dia tidak akan ada komplain, ya. Tapi kita singkat saja dengan singkatan IMART, ya. IMART, ya. IMART, bukan Indomart, ya. Tapi IMART, ya. I-nya itu adalah introduction, ya. Introduction. M-nya itu adalah misery. Dia cerita tentang penderitaannya, tapi bukan bersifat keluhan. Tapi lebih kepada dia kayak cerita bahwa ini sudah dilaluinya gitu. Kemudian A-nya itu appeal. Dia akan cerita, dia memohon kepada Tuhan. Kemudian R-nya itu adalah rescue. Dia cerita bahwa dia ditolong oleh Tuhan. Lalu ada T, testimoni. Dia bersaksi bahwa Tuhan menolong begini, dia bersyukur dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira pola daripada Mazmur ucapan syukur. Ya. Ini cukup banyak juga. Ini sekitar 18 Mazmur. Ya, ini 18 Mazmur. Jadi lumayan banyak. Jadi kalau kita tahu lamen sama ini aja sudah lebih dari separuh. Kita tahu, ya. Nah, kemudian ada himne. Ya, himne. Himne itu terdiri dari himne Israel. Ini berbicara tentang Israel. Kemudian ada himne pencipta, ini berbicara tentang penciptaan. Kemudian ada himne historis, ini bicara tentang sejarah, bagaimana Tuhan mengendalikan sejarah, berkuasa atas sejarah. Ini kira-kira himne, ya. Ini lumayan banyak juga, ya. Nah, himne itu juga mempunyai pola, ya, polanya itu SRR, ya. Kita singkat dengan akrostik SRR, yang S adalah summon, ya, dia memanggil Tuhan, memuji Tuhan. Kemudian R-nya itu adalah reason, alasan dia memanggil Tuhan, memuji Tuhan. Dan terakhirnya adalah recapitulation. Dia rekap lagi terakhirnya, ya, puji Tuhan katanya gitu, ya. Jadi himne dia. Jadi summon, memanggil Tuhan, dia kasih tahu alasannya apa, lalu ada direkap lagi, pujilah Tuhan dan lain sebagainya, gitu ya.
Misalnya pujilah Tuhan, ini pujilah Tuhan. Lalu dijelaskan di bawahnya karena dia begini. Lalu terakhir lagi direkap pujilah Tuhan gitu. Ya itu himne. Ya. Ada himne Israel, himne penciptaan, atau himne pencipta, ada himne historis. Ya. Nah, himne penobatan kita tahu bahwa ini berisi tentang pelantikan atau penobatan. Ini saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Nah, himne royal atau royal psalm atau mazmur kerajaan ini berbicara tentang raja mereka ketika itu. Jadi mereka seperti mengatakan, Tuhan tolonglah raja kami. Mereka berdoa untuk raja mereka. Tetapi juga ada semacam nubuatan tentang raja yang akan datang. Keturunan Daud ya, yang akan bertahta untuk selama-lamanya, yaitu siapa? Kristus. Gitu. Jadi ada mengandung nubuatan juga di dalam sini. Karena Tuhan pernah berjanji kepada Raja Daud bahwa tahta dia adalah untuk selama-lamanya. Jadi royal psalm itu selalu nanti di dalamnya ada terkandung satu nubuatan, satu harapan tentang kedatangan seorang raja yang akan bertahta untuk selamanya, yang berasal dari keturunan Daud, sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud, yaitu siapa? Kristus, gitu. Kemudian ada mazmur tentang Sion. Ya, ini nggak perlu dijelasin lagi, saya kira udah jelas berbicara tentang Sion, kehadiran Tuhan di Sion, bait suci di Sion, begitu ya. Ini tadi saya sudah singgung sedikit, mazmur kepercayaan, berbicara tentang kepercayaan pemazmur terhadap Tuhan. Ya, ini merupakan ya agak berbeda dengan lamen karena dia hanya memfokuskan pada trustnya aja. Kalau lamen kan ada keluhan ya. Jadi ciri lamen itu kan ada keluhan. Tapi kalau trust itu dia fokuskan pada kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, seperti dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ya kan? Liturgi ini biasanya secara praktisnya bisa dibilang dalam prakteknya hampir tidak ada yang bisa dipraktekkan kalau dalam liturgi ini, karena dia hanya berbicara tentang karakteristik Tuhan, ya, tentang ibadah, begitu ya, untuk hal-hal tentang berkaitan dengan ibadah seperti itu dan karakteristik Tuhan. Ini di dalam kategori liturgi, ya. Ya tentunya ini kebanyakan juga ditulis oleh para imam biasanya ya. Taurat, kita tadi udah jelasin berkaitan dengan Taurat. Contohnya Mazmur 119, Mazmur 19, ya. Nah, ketika bicara Taurat itu sebenarnya mewakili firman Tuhan. Itu. Jadi ketika dia menyebut Taurat, tapi maksudnya adalah perkataan Tuhan dalam arti yang lebih luas. Jadi bukan hanya Taurat saja, begitu ya. Wisdom, ya. Wisdom ini tadi saya sudah kasih tahu sedikit bahwa bentuknya itu kayak XY aja, XY. Satu bentuknya positif, satu bentuknya negatif. Orang jahat begini, orang benar begini. Orang fasik begini. Umat pilihan engkau seperti ini. Engkau akan memberkati mereka dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bentuk daripada Mazmur hikmat, Mazmur wisdom, begitu. Ya. Jadi ketika kita memahami sedikit hal tentang ini, paling tidak ketika kita membacanya, kita bisa memahami dan kemudian mendapatkan manfaatnya. Jadi ketika kita misalnya menghadapi banyak tantangan-tantangan, apakah kesehatan, pekerjaan, masalah-masalah perusahaan dan lain sebagainya, memang tidak disebutkan spesifik di dalam kitab Mazmur, tetapi kita bisa mengisi titik-titik apa masalahnya lebih spesifik, karena memang untuk itulah Mazmur dituliskan, sehingga walaupun dia bersifat sepertinya umum,
tidak menyebutkan secara spesifik masalahnya, tetapi dia bisa untuk siapa saja jadinya begitu. Karena arti daripada musuh, ketika dia menyebut musuh, ini tidak selalu musuh perang. Tapi ini persoalan apa saja. Gitu. Ini persoalan apa saja. Jadi ketika dia, karena ini kan puisi. Jadi persoalan apa saja. Gitu. Ketika dia berbicara tentang musuh. Jadi termasuk persoalan misalnya dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Ini bisa nyambung. Terutama dalam hal ini tadi, lamen. Sakit, penyakit, sakit kanker, sakit apa. Ya ini bisa nyambung baca lamen ini. Karena ini kan seperti doa. Ini kan seperti nyanyian. Mazmur ya, begitu. Makanya waktu ini dinyanyikan nyambung semua. Baik untuk secara kolektif, secara corporate, secara jemaat maupun secara individu. Gitu. Ya. Karena musuh ini luas artinya. Persoalan-persoalan hidup, persoalan ekonomi. Untuk kita sekarang pandemi dan lain sebagainya bisa ini dinyanyikan. Didoakan ataupun dibacakan gitu. Jadi bagus sekali di dalam ibadah-ibadah kita bisa misalnya membacakan Mazmur Thanksgiving misalnya. Kita bisa membacakan Mazmur himne, ratapan dan lain sebagainya. Ya, Mazmur kepercayaan bisa dibacakan sebelum memulai ibadah, ya. Atau di dalam pembacaan pribadi kita bisa memilih yang mana yang kita mau baca. Mazmur wisdom kah? Mazmur Taurat kah? Mazmur Thanksgiving. Mungkin kita baru mendapat berkat, kita bisa baca Mazmur Thanksgiving. Kita sedang mengalami persoalan, Mazmur Lamen. Ya. Kita mungkin sedang ragu-ragu, khawatir, bisa baca Mazmur Trust. Jadi ini benar-benar disediakan untuk kita, untuk kebaikan kita, sehingga dalam setiap situasi kita tetap memuji Tuhan. Susah senang, kita tetap memuji Tuhan. Susah senang, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus juga ketika menjelaskan kepada murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, dia juga menjelaskan ini. Jadi sepertinya Tuhan Yesus juga mengarahkan mereka juga untuk membaca Mazmur. Tidak heran banyak penulis kitab Perjanjian Baru mengutip Mazmur. Amin. Termasuk penyaliban Yesus juga ada di dalam tulisan dalam kitab Mazmur. Dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian dia juga ada bercerita tentang tangan kiri dan kanannya dipakukan dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa sekali. Tuhan bekerja di balik semua penulisan kitab Mazmur ini, ya, untuk kebaikan umat Tuhan dahulu maupun juga sekarang ini. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.